Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Unit 203 KKN 61 Universitas Islam Indonesia. Ahmad Wira Sanjaya, 173200071, Program Studi Psikologi. Fitri Wilujeng, 1731143, Ilmu Ekonomi. Meliana Siwi, 1752206, Teknik Industri. Raffi Pandu Putra Nugraha, 175250009, Teknik Mesin. Salsawa Anissa Riandewi, 174230099, Ekonomi Islam. Salsabila Rizkita, 173230059, Hubungan Internasional. Farhan Asis Abi, 17410-340, Ilmu Hukum. Berikut video yang akan kami tayangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bidang pemberdayaan Unit 203 KKN 61 Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wira Sanjaya dari bidang program studi psikologi. Saya Meliana Siwi dari jurusan Teknik Industri. Saya Fitri Wilujeng dari jurusan Ilmu Ekonomi. Jadi pada bidang pemberdayaan kali ini kami akan mengangkat topik mengenai pengolahan limbah buah menjadi pupuk cair. Berikut video yang akan kami tayangkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan zat hara pada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut dapat mencukupi kebutuhan agar berproduksi dengan baik. Selanjutnya, pupuk itu terdapat dua jenis bahan utama, yaitu dapat berupa bahan organik maupun bahan non-organik. Selanjutnya, limbah buah merupakan salah satu sampah organik yang dapat ditemukan di pasar-pasar, toko buah, dan limbah rumah tangga. Limbah tersebut biasanya langsung dibuang tanpa ada pengolahan. Oleh karena itu, kami mengangkat topik bagaimana cara mengolah limbah buah menjadi pupuk cair organik. Baik, untuk selanjutnya, pupuk cair organik dari limbah buah ini dapat digunakan untuk menyuburkan berbagai macam tanaman seperti buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Tujuan dari program ini yaitu untuk meminimalisir limbah buah yang ada dan memanfaatkannya menjadi pupuk cair bagi para petani. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengolah limbah buah menjadi pupuk cair organik antara lain, yang pertama adalah limbah buah-buahan sebanyak 1 ember,
Bahan yang kedua adalah IM4 sebanyak 1 gelas. IM4 adalah bakteri untuk proses fermentasi. IM4 dapat dibeli di toko pertanian, namun jika tidak terdapat bahan IM4, dapat diganti dengan ragi tape sebanyak 10 butir. Bahan yang ketiga adalah tetes tebu sebanyak setengah liter. Tetes tebu dapat diganti dengan gula pasir sebanyak setengah kilogram. Fungsi dari tetes tebu atau gula adalah sebagai pasangan dari IM4 agar bakteri pengurai organik dapat bekerja optimal. Bahan keempat adalah minuman Yakult sebanyak 5 buah. Bahan selanjutnya adalah 1 ember air cucian beras yang dicampur dengan air kelapa. Dan bahan terakhir adalah air bersih. Langkah-langkah dalam pembuatan produk pupuk cair antara lain: yang pertama, buah dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil agar mempercepat proses fermentasi. Kemudian, campurkan semua bahan seperti IM4 atau ragi tape, tetes tebu atau gula pasir, Yakult, serta air cucian beras dan air kelapa ke dalam wadah besar yang dapat ditutup, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, isi wadah dengan air bersih hingga penuh dan diaduk kembali. Tutup wadah, kemudian diamkan selama 3 minggu atau lebih untuk hasil terbaik. Jangan lupa untuk selalu mengaduk semua bahan setiap hari. Jika sudah didiamkan selama 3 minggu atau lebih, pupuk cair sudah siap digunakan. Caranya adalah saring pupuk agar terpisah dengan ampasnya, kemudian dimasukkan ke dalam jerigen. Berikut luasan perkebunan dan persawahan yang menggunakan pupuk cair sebagai media dalam penanamannya. Dengan pertanian yang sangat luas ini, tentunya para petani sangat diuntungkan, dikarenakan dengan penggunaan pupuk cair yang berbahan organik ini tidak memiliki efek samping. Dari data yang didapat dari petani,
penggunaan pupuk kimia dapat mempengaruhi kesuburan tanah, atau bisa dibilang tanah dapat dengan sendirinya mengeras karena efek yang dihasilkan dari pupuk kimia tersebut. Salah satu komoditas utama petani di kaki Gunung Merapi yaitu tanaman cabai. Dilihat dari sini bahwa sebagian besar dari tanah ditanami oleh tanaman cabai. Hal lainnya yang menjadi keuntungan bagi para petani yaitu hematnya biaya produksi dalam pembuatan pupuk organik berbahan limbah buah ini. Penghematan yang dirasakan petani bukan sedikit, yaitu sejumlah 30% dibanding menggunakan pupuk kimia. Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana definisi dari pupuk, kemudian bagaimana cara mengolah limbah buah menjadi pupuk cair. Sekarang kita bisa melihat bagaimana hasil dari pemakaian pupuk yang sudah kita buat tadi. Baik teman-teman, setelah kita lihat tadi hasil dari penggunaan pupuk ini pada media tanamnya, kita lihat bahwa pemakaian pupuk ini tidak menghasilkan efek negatif atau efek samping seperti penggunaan pupuk lain, seperti pupuk-pupuk kimia maupun pupuk-pupuk lainnya. Karena penggunaan limbah buah itu merupakan termasuk pupuk organik sehingga tidak berdampak pada tanah atau kesuburan tanah di kemudian hari maupun di masa-masa yang akan mendatang. Jika dibandingkan dengan produk pupuk kimia, maka produk pupuk cair organik ini bisa bekerja lebih efektif dan dapat menghasilkan buah yang lebih lebat. Bisa dilihat dengan hasil tanaman cabai yang ada di sekeliling saya. Ini 3 bulan, terutama untuk yang selatan itu kan sudah umur 3 bulan. Jadi ya seumur cabai itu 3 bulan umurnya. Hasilnya cukup lumayan karena bisa dilihat dalam video. Kalau hasilnya itu cukup memuaskan. Kalau dibanding dengan kimia itu, masalah kimia itu tidak bisa membuat tanahnya itu gembur. Jadi ya malah kimia itu sebetulnya malah mematikan tanah. Kimia itu cuman untuk apa ya, istilahnya penyemangat. Ya, kalau yang menyuburkan tanah di samping pupuk kandang, ya tadi pupuk POC, pupuk organik cair tadi. Mengenai biaya cukup apa ya, irit, karena kan bisa bikin sendiri. Kalau kimia itu 1.000 meter persegi itu bisa menghabiskan pupuk kimia sekitar 5 kilo. Kalau ini kan cuman bikin sendiri, jadi ya upamanya pakai kimia itu cuma habis 2 kilo. Jadi
pengiritannya 3 kiloan. Soal harga lebih murah ini, lebih murah yang organik tadi. Kalau yang organik kan 1 drum 150 liter itu bisa untuk 10.000 tanaman, 10.000 batang tanaman cabai. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada tahap paling akhir dalam video ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu tentang bagaimana kita dapat mengelola alam yang tadinya menjadi limbah dapat menjadi hal yang berguna bagi kita semua sebagai makhluk hidup. Tentunya hal ini sangat sederhana, yaitu mengelola limbah yang tadinya tidak berguna menjadi hal yang sangat dapat bermanfaat bagi para petani, yaitu limbah buah organik menjadi pupuk cair. Hal ini dapat mengubah pemikiran kita tentang bagaimana sebenarnya sampah atau dalam hal ini limbah organik, buah-buahan yang tadinya tidak terpakai atau tidak dapat digunakan kembali, ternyata dapat diolah dan diproses menjadi pupuk yang dapat berguna bagi para petani. Mindset kita mengenai sampah atau limbah organik yang tadinya tidak berguna harus kita ubah, tentang bagaimana kita harus dapat terus memikirkan kelanjutan dari alam atau kelanjutan dari hal-hal yang telah kita lakukan. Mungkin memang banyak pilihan mengenai pupuk kimia yang dapat kita gunakan atau kita dapat temukan di toko-toko pertanian. Tetapi, apabila kita teliti, cermat, tentunya hal di sekeliling kita pun dapat kita olah menjadi substitusi atas barang yang kita inginkan. Mindset selanjutnya yang harus kita ubah yaitu mengenai Indonesia. Indonesia mampu membuat pupuk yang baik bagi tanah yang subur maupun bagi kelanjutan tanah-tanah di Indonesia selanjutnya. Tentunya banyak komoditas-komoditas yang dapat kita kelola dengan baik, dengan perencanaan yang matang dan sistematis. Ayo kita kelola tanah kita dengan sebaik-baiknya dan jaga, rawat untuk kepentingan masa depan anak cucu kita. Indonesia bisa.